Belajar bareng Bu Guru Killer. Kaji ilmu biar lebih pinter. Halo pintar, apa kabar? Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan juga tombol loncengnya. Halo, jumpa lagi bersama saya Miss G di Guru Killer. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas materi IPS kelas 6, yaitu tentang negara-negara di Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ada apa aja ya? Tahu nggak kalian negara-negara di Asia Tenggara? Salah satunya yang pasti adalah Indonesia. Nah, negara-negara di Asia Tenggara itu adalah negara-negara yang paling dekat dengan Indonesia ya. Nah, di topik kita hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi geografis yang ada di negara-negara Asia Tenggara tersebut. Seperti apa ya kondisi geografis? Masih ingat gak kalian tentang kata-kata geografis apa ya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Masih ingat nggak kalian negara-negara di Asia Tenggara itu apa aja? Negara-negara di Asia Tenggara itu berarti adalah negara-negara yang berada di kawasan tenggara dari benua Asia. Ada 11 negara di Asia Tenggara nih. Apa aja yo? Yang pasti adalah Indonesia. Negara-negara di Asia Tenggara yang pertama ada Indonesia, kemudian Timur Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi geografis dari 11 negara yang berada di Asia Tenggara. Apa sih kondisi geografis itu? Masih ingat nggak kalian dengan kata-kata geografis? Jadi ketika kita bicara tentang kondisi geografis, itu berarti kita bicara tentang kondisi alamnya. Kondisi geografis dapat digambarkan melalui letak wilayah, keberadaan gunung berapi, pegunungan, bukit, lembah, sungai, dan dataran tinggi, juga lain-lainnya. Letak astronomis dan letak geografis. Ini juga termasuk kondisi geografis ya. Letak astronomis, masih ingat nggak? Letak astronomis yaitu menentukan suatu letak wilayah di bumi berdasarkan garis khayal, yaitu garis bujur dan juga garis lintang. Ya, seperti yang ditunjukkan pada panah merah ini. Contohnya, letak astronomis Indonesia yang berada di 6 lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Berikutnya adalah letak geografis. Kalau letak geografis itu berarti kita menentukan suatu wilayah ya, letak suatu wilayah berdasarkan lingkungan di atau posisi wilayah tersebut. Nah, contohnya nih, letak wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di sebelah utara Indonesia ya, itu Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Brunei, Filipina, dan juga Pacific Ocean. Nah, berikutnya, lalu bagaimana dengan kondisi geografis di Indonesia? Indonesia ini merupakan negara yang banyak sekali pulaunya dan juga memiliki perairan yang sangat luas. Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi. Berikutnya adalah negara Singapura. Keadaan kondisi geografis Singapura dari letak geografisnya berada di dekat Pulau Sumatera.
Luas wilayah Singapura paling kecil dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, yaitu hanya 728,3 km persegi. Sebagian besar wilayah Singapura ini adalah dataran rendah. Karena kondisi Singapura yang sangat sempit, Singapura banyak melakukan reklamasi atau pengurukan pantai untuk memperluas daratan. Negara yang kedua adalah Malaysia. Malaysia dibagi menjadi Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Malaysia Barat itu yang berada di atasnya Pulau Sumatera, sedangkan Malaysia sebelah timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Wilayah Malaysia berupa dataran rendah dan juga pegunungan di beberapa wilayah. Luas wilayah Malaysia 329.847 km persegi. Negara yang ketiga adalah Timor Leste. Timor Leste merupakan negara yang paling muda di Asia Tenggara karena baru saja memerdekakan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Timor Leste terletak di kawasan Indonesia. Wilayah Timor Leste sebagian besar adalah pegunungan, namun di bagian selatannya terdapat dataran pantai yang luas. Negara yang keempat adalah Filipina. Luas wilayah Filipina adalah 300.000 km persegi. Wilayah Filipina berada di sebelah utaranya Sulawesi. Filipina merupakan negara kepulauan. Wilayahnya memiliki banyak pegunungan karena termasuk ke dalam rangkaian Sirkum Pasifik. Negara berikutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei terletak di sebelah utaranya Pulau Kalimantan. Luas wilayahnya 5.765 km persegi. Kondisi alamnya sebelah timur adalah perbukitan, sedangkan di bagian baratnya berupa dataran rendah dan rawa. Negara berikutnya adalah Thailand. Thailand terletak di sebelah utaranya Malaysia bagian barat. Negara Thailand berbatasan dengan Myanmar, Laos, dan juga Kamboja. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Sebagian besar wilayah Thailand adalah dataran rendah yang subur. Negara berikutnya adalah Vietnam. Vietnam berada di sebelah timurnya negara Laos dan juga Kamboja. Luas wilayahnya adalah 331.212 km persegi. Penampakan alam yang ada di Vietnam cukup bervariasi. Ada pegunungan, dataran tinggi, sungai, dan juga dataran rendah. Berikutnya adalah negara Kamboja. Negara Kamboja berbatasan dengan negara Malaysia, Thailand, Laos, dan juga Vietnam. Luas wilayahnya adalah 181.035 km persegi. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Terdapat dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan dan juga dataran tinggi atau plato. Negara berikutnya adalah negara Laos. Negara Laos berbatasan dengan negara Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai karena Laos tidak memiliki laut. Berikutnya adalah negara Myanmar. Negara Myanmar berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Teluk Benggala, Laut Andalam, dan juga negara Thailand. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Wilayah selatan Myanmar merupakan dataran rendah, sedangkan utaranya merupakan pegunungan. Di Myanmar terdapat gunung tertinggi yaitu Hikakabo dengan tinggi 588,1 mdpl. Oke, gimana? Kita sudah menyaksikan tentang kondisi geografis di negara-negara Asia Tenggara.
kondisi geografis itu berarti adalah kondisi alamnya ya. Jangan lupa kalau kita bicara tentang geografis berarti kita bicara tentang kondisi alam di daerah atau negara tersebut ya. Oke, baik, sekian video kita kali ini. Kita akan ketemu di video berikutnya yang membahas tentang kondisi sosial di negara-negara Asia Tenggara dan juga kondisi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Yuk, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.